Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah PPN dan PPNBM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan kepada pengusaha kena pajak. Biasanya, pengusaha kena pajak melimpahkannya pada konsumen akhir dengan ditambahkan PPN pada harga produk. PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai. Beban PPN dikenakan pada kegiatan berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang-barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Keenam, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, serta ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, barang kena pajak terdiri atas 3 macam. Yang pertama, barang bergerak, contohnya motor dan mobil. Yang kedua, barang tidak bergerak, contohnya gedung dan rumah. Yang ketiga, barang tidak berwujud, contohnya hak paten dan merek dagang. Pada dasarnya, semua barang itu adalah barang kena pajak, tetapi terdapat beberapa barang yang tidak termasuk ke dalam barang kena pajak. Berikut barang tidak kena pajak. Yang pertama, barang tambang yang langsung diambil dari sumbernya. Misalnya, minyak mentah, panas bumi, batuan yang belum diolah, batu bara yang belum diolah, biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat, misalnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan barang-barang yang sejenis. Keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga yang berupa saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya, jasa kena pajak. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang maupun fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia dapat dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Sedangkan jasa tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah seperti pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, tenaga kerja, perhotelan, serta layanan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Selanjutnya, pengusaha kena pajak. Kalian tentu sudah tahu kan apa itu pengusaha? Ya, pengusaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya menghasilkan barang maupun jasa. Pengusaha kena pajak sendiri adalah pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak mempunyai beberapa kewajiban,
yaitu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetor PPN yang harus dibayar dan PPNBM yang terutang, serta melaporkan hasil perhitungan pajak. Selanjutnya, perhitungan PPN. Penetapan tarif PPN sebesar 10% dari harga jual dan nilai impor barang, sementara tarif untuk barang ekspor sebesar 0%. Besar tarif PPN dapat diubah dengan peraturan pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Rumus PPN yaitu PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak sebesar 10%. Perhatikan contoh soal berikut. Bu Fenya, seorang pengusaha keramik, membeli mobil secara tunai dengan harga 550 juta rupiah. Hitunglah PPN terutang Bu Fenya. Perhitungan PPN terutang sebagai berikut. Tarif pajak sebesar 10% dikali dasar pengenaan pajak sebesar 550 juta rupiah. Sehingga diperoleh 55 juta rupiah. Jadi, PPN yang harus dibayar Bu Fenya sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM dikenakan untuk barang mewah. Barang mewah akan dikenakan dua jenis pajak, yaitu PPN dan PPNBM. Yang pertama, penggolongan barang mewah. Berikut syarat penggolongan barang mewah. Yang pertama, barang tersebut bukan termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Selanjutnya, perhitungan PPNBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, besarnya tarif pajak PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Rumus matematis perhitungan PPNBM yaitu PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. PT Nusantara sebagai perusahaan penghasil mobil mewah menjual satu buah barang hasil produksinya yang bernilai 110 juta rupiah. Barang tersebut termasuk dalam barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 30%. Hitunglah besarnya pajak yang terutang. Mari kita hitung bersama besarnya PPNBM yang terutang. Untuk PPN, dasar pengenaan pajak sebesar 110 juta rupiah dikali 10%, diperoleh 11 juta rupiah. Untuk PPNBM, dasar pengenaan pajak sebesar 110 juta rupiah dikali tarif pajak sebesar 30%, diperoleh 33 juta rupiah. Selanjutnya, kita jumlahkan. 11 juta ditambah 33 juta ketemu 44 juta rupiah. Jadi, pajak terutang sebesar 44 juta rupiah. Mudah bukan cara perhitungan PPN dan PPNBM? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.